Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari PPT Farmakologi Molekuler yang diampu oleh Ibu Apoteker Harni Sartika Kamarudin SI MSI. Judul materi saya ada yang pertama ada aksi obat pada reseptor terhubung dengan protein G pada reseptor adrenergik dan reseptor angiotensin. Yang kedua ada aksi obat pada reseptor faktor pertumbuhan growth factor dan reseptor sitokinase reseptor. Dan kita harus mengetahui apa sih itu reseptor. Reseptor merupakan suatu glikoprotein yang melintasi membran sel dan merupakan suatu kompleks multi-subunit yang tersusun dan membentuk porus atau kanal. Reseptor ini umumnya berada dalam 3 kondisi fungsional, yaitu istirahat, terbuka, dan terdensensitasi. Baik, kita akan melangkah pada pokok bahasan yang pertama, yaitu aksi obat pada reseptor terhubung dengan protein G pada reseptor adrenergik dan reseptor angiotensin. Sebelum itu kita harus tahu apa sih itu reseptor protein G. Reseptor protein G disebut reseptor metabotropik, merupakan famili terbesar dari reseptor membran sel. Reseptor tergandeng protein G merupakan satu rantai polipeptida tunggal yang keluar masuk menembus membran sel sampai 7 kali sehingga dikatakan 7 transmembran. Reseptor adrenergik merupakan reseptor yang memperantai berbagai aksi saraf simpatik, flight of fight responsi meliputi pelepasan energi dari glukosa, denyut jantung, dilatasi saluran pernapasan, dan pengaturan sirkulasi perifer. Reseptor adrenergik berperan dalam fungsi berbagai sistem dalam tubuh. Reseptor ini merupakan reseptor bagi neurotransmitter golongan ketokelamin, yaitu adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin dan norepinefrin. Epinefrin terutama menstimulasi reseptor beta adrenergik, sedangkan norepinefrin menstimulasi terutama reseptor alpha adrenergik. Reseptor adrenergik terbagi menjadi 2 subtipe, yaitu alfa dan beta, yang semuanya merupakan reseptor metabotropik. Masing-masing subtipe ini masih terbagi lagi menjadi alfa 1 dan alfa 2 serta beta 1, beta 2 dan beta 3. Uniknya, mereka terikat pada jenis protein G yang berbeda-beda sehingga menyebabkan respons seluler yang berbeda-beda pula. Reseptor alfa 1 adrenergik terdapat pada otot polos, pada berbagai organ liver, kelenjar saliva. Reseptor alfa 2 adrenergik terdapat pada ujung saraf, pembuluh darah, ginjal, dan otot. Reseptor beta 1 terdapat pada jantung, ujung saraf, kelenjar saliva. Reseptor beta 2 adrenergik terdapat pada otot polos, pada berbagai organ seperti liver, sel mas, otot, dan otot rangka. Reseptor beta 3 terdapat pada jaringan adiposit. Banyak obat yang bekerja pada reseptor adrenergik, baik sebagai agonis maupun antagonis, selektif maupun non-selektif. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, kita bisa lihat dari gambar di samping, enzim-enzim ini yang banyak menjadi target aksi obat adalah tirosin hidrokelase atau biasa disingkat dengan TH. Obat-obat seperti kafein, nikotin, morfin dapat mengupregulasi ekskresi TH sehingga meningkatkan aktivitasnya. Yang kedua ada monoamin oksidase atau biasa disingkat MAO. Obat antidepresan banyak yang bereaksi menghambat MAO inhibitor seperti transnilspromin dan seleglin. Yang ketiga ada katekol ometil transfase atau biasa disingkat COMT, obat tolkapon yang digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson. Reseptor angiotensin sendiri, angiotensin adalah hormon yang berasal dari protein angiotensin. Angiotensin 1 akan diubah dengan katalis renin, angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 dengan dikatalis enzim AC atau angiotensin converting enzim. Patofisiologi seperti hipertensi, hipertrofi jantung, gagal jantung, dan penyakit neuropatu diabetik. Reseptor angiotensin terdiri dari 2 subtipe. Yang pertama ada reseptor
angiotensin 1 terdistribusi pada otot polos, pembuluh darah, paru-paru, hati, ginjal, dan otak. Reseptor angiotensin 2 terdapat pada jaringan reproduksi otak dan janin, berkurang dengan cepat setelah kelahiran. Obat yang bekerja pada reseptor angiotensin antara lain golongan sartan seperti losartan dan irbesartan. Baik, kita akan melangkah pada pokok bahasan yang kedua, yaitu aksi obat pada reseptor faktor pertumbuhan atau growth factor dan reseptor sitokin atau sitokinase reseptor. Reseptor faktor pertumbuhan atau biasa disebut dengan growth factor adalah reseptor RTK yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan berbagai bagian dari sel. Growth factor berikatan dengan reseptornya. Ia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen. Reseptor terbagi menjadi dua. Yang pertama ada reseptor EGF atau epitelia atau epidermal growth factor. Reseptor yang disingkat EGF dan ligannya terlibat dalam 70% kejadian kanker. EGF banyak dikembangkan sebagai obat kanker seperti erlotinib atau Tarkeva, Genitiv atau Irsa, Trastuzumab atau Herceptin, dan Pertuzumab atau Perjeta. Yang kedua ada reseptor vaskular endotelial atau endothelial growth factor atau biasa disebut dengan PEGF. Reseptor PEGF merupakan target aksi lainnya bagi pengobatan kanker. Aktivitas reseptor PEGF akan memicu proses angiogenesis, yang dimana inhibitor reseptor PEGF adalah venib, nevasasar, dan sunitinib atau statin. Reseptor sitokin atau biasa disebut sitokinase reseptor. Sitokin atau sitokinase adalah senyawa protein endogen yang dilepaskan oleh sel-sel untuk saling berkomunikasi. Mekanisme kerja reseptor sitokin ada 4. Yang pertama, ikatan sitokin. Reseptor sitokin akan berikatan dengan molekul sitokin yang merupakan protein perantara dalam berbagai proses biologis seperti respon imun, inflamasi, dan proliferasi sel. Yang kedua, ada aktivitas jalur sinyal. Ikatan sitokin dengan reseptornya mengaktifkan berbagai jalur sinyal intraseluler seperti jalur JAK, STAN, MAPK, dan PI3K AKT yang mengatur respon biologis sel. Yang ketiga ada efek biologis seperti aktivitas jalur sinyal intraseluler oleh reseptor sitokin menghasilkan efek biologis yang beragam termasuk proliferase, diferensiasi, migrasi, dan apoptosis sel. Yang keempat, diversitas sitokin. Terdapat berbagai jenis sitokin yang dapat berikatan dengan reseptor sitokin seperti interleukin, interferon, dan faktor nekrosis tumor. Masing-masing memiliki efek biologis spesifik. Peran reseptor sitokin dalam respon imun terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aktivitas sel T. Reseptor sitokin memainkan peran penting dalam aktivitas dan proliferase sel T yang merupakan komponen kunci dalam respon imun seluler terhadap patogen. Yang kedua ada diferensiasi sel B. Sitokin memicu diferensiasi sel B menjadi sel plasma penghasil antibodi sehingga meningkatkan respon humoral terhadap infeksi. Yang ketiga ada aktivitas sel NK atau biasa disebut dengan natural killer. Reseptor sitokin juga mengaktifkan sel natural killer atau NK yang berperan dalam eliminasi sel-sel terinfeksi virus dan sel kanker. Contoh obat pada reseptor sitokin ada interferon untuk mengobati virus seperti hepatitis, ada interleukin untuk pengobatan kanker terutama leukemia, ada tumor necrosis factor atau biasa disingkat TNF blocker untuk mengobati penyakit autoimun seperti artritis reumatoid. Baik, itulah tadi presentasi dari saya.